Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Interaksi dalam Dunia Internasional pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. Yang pertama, ada Marcella dengan NPM 2013-03-10-03. Yang kedua ada Rizkika Rahayu Afini dengan NPM 2013-03-10-09. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Dinda Anugrah Putri dengan NPM 2013-03-10-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcella dengan NPM 2013-03-10-03. Sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari interaksi dengan dunia internasional. Interaksi dengan dunia internasional merupakan siklus ekonomi yang membahas tentang saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional juga pasar kredit internasional. Interaksi dengan dunia internasional mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi, baik itu swasta maupun pemerintah, dan kerjasama ekonomi antar negara. Ekonomi internasional termasuk seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar negara dari satu negara ke negara lainnya. Kemudian ada cakupan kerjasama ekonomi internasional. Cakupan kerjasama ekonomi internasional ini sangat luas sekali. Ada yang langsung memberikan manfaat dan ada yang baru memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kerjasama ekonomi yang dapat langsung memberikan manfaat terutama adalah perdagangan internasional. Sebab negara yang melakukannya akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang maupun jasa serta faktor produksi. Selanjutnya, teori-teori perdagangan internasional yakni teori klasik. Yang pertama, keunggulan absolut dari Adam Smith yang dibangun sebagai perbaikan atas merkantilisme. Teori ini lebih mendasarkan pada besaran atau variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni perdagangan internasional. Yang kedua, keunggulan komparatif oleh J.S. Mill. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dan mengimpor barang yang dimiliki keunggulan komparatif, yakni suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Semakin memperdetail teori sebelumnya bahwa untuk menentukan spesialisasi ekonomi suatu negara tidak cukup dilihat dari efisiensi biaya produksinya, namun juga kemampuan negara tersebut untuk bersaing dalam segala faktor. Selanjutnya ada contoh kasus dari teori keunggulan absolut. Misalnya terdapat dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Karena biaya produksi motor di Jepang lebih murah daripada biaya produksi motor di Indonesia, maka jika seluruh tenaga kerja dialokasikan untuk memproduksi motor, Jepang mampu memproduksi motor lebih banyak daripada Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mampu memproduksi lebih banyak beras. Karena itu, sebaiknya Jepang menspesialisasikan diri pada produksi motor, sedangkan Indonesia menspesialisasikan diri pada produksi beras. Baik, saya di sini akan melanjutkan materinya, yaitu tentang manfaat interaksi dengan dunia internasional. Yang pertama yaitu manfaat spesialisasi. Yang dimaksud dengan manfaat ini yaitu adalah meningkatnya kemampuan potensial konsumsi domestik akibat perdagangan dengan negara lain. Yang kedua yaitu manfaat perdagangan luar negeri, yaitu potensi peningkatan konsumsi karena spesialisasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang faktor yang mendasari keunggulan kompetitif. Dibagi yaitu yang pertama keunggulan karena faktor produksi, yang kedua keunggulan karena faktor permintaan, yang ketiga keunggulan karena jaringan kerja industri, dan yang terakhir keunggulan karena strategi perusahaan dan bentukan persaingan pasar. Selanjutnya
tentang materi teori-teori perdagangan internasional. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menurut teori cost comparative advantage, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif kurang tidak efisien. Yang kedua yaitu Production Comparative Advantage, yaitu suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Selanjutnya yaitu ada teori-teori perdagangan internasional atau teori modern. Yang pertama, teori Heckscher-Ohlin menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basisi dari keunggulan komparatif yaitu adalah yang pertama faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Dan yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya Rizky Rahayu Afini, NPM 2013031009, melanjutkan tentang neraca pembayaran atau balance of payment, yaitu catatan ringkas transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Kemudian, struktur dasar balance of payment, diantaranya yang pertama yakni neraca lancar atau current account, yaitu bagian BOP yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama periode 1 tahun atau kurang, atau pembayaran-pembayaran jangka pendek. Yang kedua adalah neraca modal, yaitu bagian dari BOP yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito perbankan, dan investasi langsung. Singkatnya, neraca modal mencatat arus masuk modal atau capital inflow dan arus keluar modal atau capital outflow selama periode tertentu atau penerimaan dan pembayaran jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah neraca penyeimbang, yaitu bagian dari BOP yang menjelaskan bagaimana surplus defisit BOP dibiayai, atau bisa disebut juga sebagai catatan upaya pemerintah untuk membiayai surplus dan defisit pada BOP. Dan yang keempat adalah selisih perhitungan atau statistical discrepancy, yaitu salah satu faktor lain yang menyebabkan saldo BOP tidak sama adalah ketidaklengkapan informasi atau imperfect information, dan atau adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat atau disebut dengan unrecorded transaction. Dan yang terakhir adalah pasar valuta asing dan mekanisme penentuan nilai tukar. Yang dimaksud dengan valuta asing atau foreign exchange adalah mata uang negara lain atau foreign currency dari suatu perekonomian. Misalnya, valuta asing bagi perekonomian Indonesia adalah mata uang lain selain rupiah, seperti yen Jepang, ringgit Malaysia, dan baht Thailand. Kemudian penentuan nilai tukar mata uang berbeda tergantung pada kebijakan pemerintahan. Yang pertama, sistem nilai tukar fleksibel atau flexible exchange rate. Dan kedua adalah sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah maupun kekurangan dari kelompok kami memohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.